أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du siku wa nafsi taqwallaha faqad faza man ittaqa.
Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kesempatan yang baik ini kita senantiasa mengamalkan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita menjauhi, meninggalkan terhadap apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat wa salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan, memberikan contoh terbaik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan sekuat tenaga bulan kita bisa meniru meneladani apa yang sudah dikerjakan dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, kita mestinya punya semacam resolusi tahun 2026. Apa yang dimaksud resolusi itu? Ketika ditanya umumnya kita itu bengong. Maksudnya adalah target yang akan kita raih pada saat tertentu. Jadi kita ini sudah 2 hari 2026 sampai nanti Desember, kira-kira apa yang akan kita laksanakan, apa yang kita kerjakan. Tidak hanya mengerjakan, melaksanakan, tapi target apa yang kita ingin capai, baik secara individu, lembaga, rumah tangga, organisasi, bahkan negara, itu mestinya ada semacam target resolusi. Masyaallah muslimin, apapun resolusi yang akan kita capai, tentunya dunia maupun akhirat, tidak akan berhasil tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami sampaikan sebuah hadis dalam kitab Arba'un Nawawi karya Imam Nawawi, agar Allah turun tangan mensukseskan target kita yang tentunya kita canangkan 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satar musliman satarullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi wa kana al-abdu fi auni akhih wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yadruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyat rumur rahmah wa afat humul malaikah wa dhakarumullah fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya salah satu kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya dengan jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum terkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah, mempelajarinya, melainkan ketenteraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka,
malaikat mengitari mereka. Allah menganjur mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang amalnya kurang, maka nasabnya tidak akan mengantarkannya kepada derajat yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini ada 6 pesan, namun yang ingin kami sampaikan hanya 4 saja. Insyaallah di lain kesempatan kita sambung. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, poin-poinnya adalah melonggarkan kesusahan orang lain, maka Allah akan melonggarkan kesusahan kita nanti di akhirat. Akhirat itu susah bagi orang yang bekalnya kurang. Akhirat itu susah buat orang yang ahli maksiat. Saking susahnya Allah banyak menggambarkan dalam ayat-ayat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, duhai seandainya aku dijadikan debu saja. Di ayat lain itu disebutkan orang yang pelit, orang yang bakhil. Ya Allah, hidupkan lagi ketika kami di dunia saja, sekejap saja, maka saya akan syariah, sedekah, amal banyak-banyak. Ma'asyiral muslimin, bahkan di dalam surat Al-Ma'arij itu disebutkan sedang mereka sulit melihat orang-orang jahat ini, kalau sekiranya mereka dapat menebus dirinya di adab nanti, maka anak-anaknya, istrinya dan saudara maupun familinya diharapkan untuk bisa menebus, karena sakit kuatnya, sakit pedihnya, sakit beratnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, membahagiakan orang lain akan membahagiakan kita di akhirat. Bentuknya beragam. Ada orang yang kelelahan, misalnya ada orang yang kelelahan membawa barang kita untuk membantunya. Orang yang kehabisan bensin, lalu kita mendorongnya untuk sampai kepada pom bensin. Atau orang yang kebanjiran, musibah bencana, kemudian kita membantunya. Ada orang yang takut dengan ular, lalu kita menyingkirkannya. Dunia ini penuh dengan susah. Piramida sosial selalu menempatkan orang dengan kasta sosial rendah di urutan paling banyak dan paling bawah. Mereka itulah lahan basah untuk beriman dan kita beramal. Dengan begitu akhirat bebannya dikurangi dan kesusahannya akan dihilangkan. Poinnya nomor 2, ma'asyiral muslimin, memberi kemudahan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Aksi menolong kesusahan orang lain ternyata bukan hanya akan dibalas di akhirat, akan tetapi juga di dunia. Maka inilah pentingnya amal soleh, amal sosial bagi orang yang beriman. Kita sering mendengar kalimat Gusti Allah mboten sarih. Maksudnya kalimat ini meyakinkan kepada kita bahwa Sang Pencipta akan membalas tunai siapapun yang berbuat baik. Ada kisah menarik. Aminah adalah seorang ibu muda. Pagi itu ia pergi ke pasar ingin membeli bawang. Lalu di jalan ia melihat seorang pelajar yang menuntun sepedanya. Tanya ibu, mengapa dituntun nak? Kok tidak dinaiki? Anak ini menjawab, rusak bu, jawab pelajar itu. Lah itu seberang ada bengkel, kok nggak diserviskan? Aminah memberi saran, sangunya kurang bu, jawab anak itu. Ya sudah, bengkelkan saja, nanti saya yang akan bayar, kata ibu meyakinkan. Sepeda itu pun dibengkelkan, Aminah menjadi penanggung biayanya. Dengan resiko dirinya tidak jadi ke pasar karena uangnya habis, kemudian untuk mencukupi yang dibengkel tadi. Ya Allah, alhamdulillah aku masih hidup, kata suaminya. Begitu selesai urusannya bengkel tadi, suaminya bilang, kalau tidak diselamatkan orang, mungkin aku sudah mati tadi, kata suaminya. Nah, kenapa kata suaminya atau kata istrinya?
Aminah tadi pas naik motor di perlintasan kereta api tidak ada palangnya, aku tidak sadar jalan terus, padahal kereta melaju kencang, kemudian hanya berapa meter kurang sedikit, kemudian motornya dari teman saya tadi menubruk saya sehingga saya lepas dari dilindas kereta api. Begitulah balasan tunai dari Allah seperti yang dijanjikan Rasulnya. Siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan memudahkan urusannya, seperti Ibu Aminah dan suaminya tadi. Masyarakat muslimin itu kebanyakan orang itu sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak sempat tengok kanan, tengok kiri, melihat kesusahan orang lain. Logikanya berbalik, meringankan beban orang yang susah tidak perlu menunggu diri kita longgar. Justru dalam rangka meraih keberhasilan itu dengan cara meringankan beban kesusahan orang lain. Pokoknya ketika masyarakat muslimin menutup aib sesama muslim, Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Masyarakat muslimin, coba absen orang-orang yang sangat terhormat tiba-tiba hancur namanya, karirnya hancur, entah itu ketua partai, direktur BUMN, pejabat tinggi dan lain sebagainya, ada jenderal, ada ustadz. Mereka menjadi viral dan terkenal bukan karena kebaikannya, tetapi akibat aibnya ketahuan dan diperbicarakan orang. Inilah yang dimaksud dengan kalau Allah itu membuka aib seseorang, maka tidak ada jalan kecuali aibnya terbuka. Tapi semuanya itu adalah kita ini ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang nomor 4, menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Untuk menutup khotbah ini ada cerita orang yang suka menolong memberi ilmu. Kiai Samsul Hadi Abdan, ini pengasuh Pondok Modern Gontor, memberi penjelasan petugas hadis, potongan hadis tersebut. Ini Pak Zarkasi itu punya anak 11 orang. Pagi, sore, malam sibuk membimbing para santri. Hanya saat-saat tertentu waktunya untuk mencari nafkah. Itu bukan berarti beliau menelantarkan anak-anak dan keluarga. Allah Maha tahu kesibukannya, menolong para santri dan belajar agar memiliki bekal yang cukup untuk memuliakan agama. Apa hasilnya? Alhamdulillah, 11 anak yang merupakan putri dari kiai tersebut adalah sukses semua. Alhamdulillah. Ini merupakan sikap dari orang yang suka menolong, maka pada akhirnya Allah akan menolong. Masyarakat muslimin, di hadis tersebut disebutkan wallahu fi aunil abdi maka la abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya, maka sebelum menolong hambanya dilihat dulu apakah hamba itu sudah menolong sesamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah kedua ini mari kita minta
kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan target kita, angan-angan kita, cita-cita tujuan kita di tahun 2026 ini mendapatkan ridho, mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita angan-angan, apa yang kita tujukan mendapatkan kemudahan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita, angan-angan kita dan resolusi kita akan tercapai berkat tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkat dari kesungguhan kerja ibadah kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bil taqwa wal istiqamah wa adna min musibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma arzuqna rizqan halalan mubarakan wa la tarzuqna rizqan haraman. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa hasil maqasidana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati